Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bambang Juanda. Kali ini saya ingin sharing tentang topik yang saya ambil dari bukunya David Romer, yaitu Advanced Macroeconomics, ya, yang biasanya dijadikan referensi utama dalam mata kuliah makroekonomi lanjut ya, di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Sebelum topik ini sudah dibahas tentang teori pertumbuhan ekonomi ya. Di situ membahas bagaimana tren dalam jangka panjang, misalkan saja lebih dari 20 tahun, bagaimana tren daripada output nasional misalkan saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang traditional Keynesian theory of fluctuations ya. Jadi di sini kita membahas bagaimana fluktuasi output di sekitar tren tersebut ya. Misalkan saja ini adalah tren dalam jangka panjang yang sudah dibahas di dalam growth model, ya model pertumbuhan, ya bagaimana kita akan menjelaskan fluktuasi output itu di sekitar tren jangka panjang ini ya. Jadi di dalam prakteknya kadang-kala output ini bisa naik turun gitu ya di sekitar tren jangka panjang gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat dalam kasus saat ini ya di Indonesia ini sedang mengalami pandemi, ini sedang turun gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana uh, teori makroekonomi menjelaskan fluktuasi output ini gitu ya. Jadi ini adalah tren dalam jangka panjang ya, bagaimana perkembangan output alaminya atau biasanya kita kenal juga dalam buku teks yaitu output dalam kondisi full employment gitu ya. Jika seluruh sumber daya digunakan secara penuh ya. Nah, ini sudah dibahas dalam growth model. Nah, kita akan melihat bagaimana pergerakan naik turun ya yang berulang ya, yang sudah dibahas juga tentang business cycle gitu ya, yang periodisitasnya bisa bervariasi ya, biasanya umumnya berakhir 2 sampai dengan 10 tahun misalkan dari puncak ke puncak gitu ya, atau dari lembah ke lembah dan seterusnya. Nah, di dalam sebelum membahas lebih lanjut ya, di dalam pendekatan model atau analisis model makroekonomi ya, kadang-kala orang membagi ada yang namanya model jangka pendek ya, jadi sini asumsi harga dan upah ini tetap, kemudian ada yang namanya model jangka panjang ya, di sini harga dan upah bisa berubah ya, dalam buku teks lain seperti Blanchard, long run ini disebut juga medium run ya, model dalam jangka menengah gitu kan. Kemudian ada juga yang ketiga model yang sangat jangka sangat panjang gitu ya. Nah, ini yang growth theory yang sudah dibahas di dalam bab sebelumnya gitu ya. Nah, di dalam model fluktuasi ya dengan asumsi bahwa ada hambatan dalam penyesuaian harga dan upah gitu ya secara cepat, jadi berbeda dengan pemahaman klasikal mainstream ya, mainstream dari kubu klasik di situ bahwa harga dan upah ini akan menyesuaikan secara cepat ya. Tapi dalam praktek di sini ada hambatan ya, tidak bisa menyesuaikan secara cepat. Bahkan di dalam model Keynes di awal-awal ini P-nya diasumsikannya katakanlah tetap ya. Di sini belum dibahas tentang perubahan harga di sini. Nah, dalam menurunkan agregat demand yang bisa diturunkan dari model keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Pertama kita bahas tentang model pasar barang, keseimbangan pasar barang yaitu dari kurva AES. Pengeluaran yang direncanakan ya diungkapkan dalam expenditure ini sama dengan fungsi daripada output ya, kemudian suku bunga interest rate ya, kemudian juga government expenditure, belanja pemerintah, dan pajak gitu ya. Kemudian di sini diasumsikan ya, dan juga memang realitasnya seperti itu gitu ya, bagaimana tambahan pengeluaran ya, perubahan expenditure gitu, jika output atau misalkan saja pendapatan nasional ini meningkat ya di sini. Jadi EY ini adalah turunan parsial ya terhadap Y, yaitu do E dibagi dengan do Y di sini. Begitu juga untuk turunan parsial ya terhadap suku bunga di sini negatif ya. Artinya kalau suku bunga ini meningkat maka belanjanya gitu expenditure-nya akan turun ya. Itu juga turunan parsial terhadap belanja pemerintah naik maka pengeluaran pun akan meningkat, pengeluaran output national expenditure ya, pengeluaran yang direncanakan secara agregat di sini juga akan meningkat. Berbeda kalau pajak meningkat di sini maka akan mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan ya, sehingga akan
mengurangi juga output atau pengeluaran secara nasional. Jadi di sini negatif gitu ya. Nah, di dalam beberapa buku teks kadang-kala juga disebutkan, diuraikan ya, model yang umum ini menjadi beberapa komponen, misalkan saja konsumsi, ya, investasi, dan belanja pemerintah gitu. Namun, uh, Romer tidak menggunakan ini karena ini dianggap tidak realistis gitu ya. Ya ini yang standar meskipun banyak orang menggunakan. Kenapa tidak realistik ya? Karena sebenarnya suku bunga ini bisa saja mempengaruhi konsumsi gitu ya. Jadi kalau suku bunga ini rendah, biasanya banyak orang meminjam di bank ya karena murah gitu ya untuk pembayarnya. Jadi konsumsi juga bisa dipengaruhi oleh suku bunga. Begitu juga investasi juga bisa dipengaruhi oleh output nasional gitu. Kalau output meningkat maka akan mendorong perusahaan melakukan investasi ya, pengembangan usahanya dengan melakukan investasi gitu ya. Nah, kalau misalkan agregat supply ini ya direpresentasikan dengan output gitu, maka keseimbangan ini terjadi yaitu ketika agregat demand ya sama dengan agregat supply di sini. Jadi demand ini diri dari sisi pengeluaran yang direncanakan ya, atau dengan kata lain Y sama dengan jadi output ini sama dengan pengeluarannya ya, pengeluaran nasional gitu. Kemudian kalau kita turunkan ya uh, output nasional ini terhadap suku bunga ya DY dibagi dengan DR gitu sama dengan ini adalah turunan daripada DE terhadap Y dikali DY per DR gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan turunan E terhadap suku bunga gitu ya. Kalau ini diturunkan terhadap R gitu ya. Nah, kemudian kalau kita uraikan gitu ya bahwa DY per DR ini adalah ER, kemudian ini adalah EY, ya, ini adalah DY per DR. Dan kalau kita ringkaskan, ya, ini karena ini komponen yang sama, berarti DY per DR ini sama dengan ER dibagi dengan 1 minus EY. Ya. Jadi nanti akan kita lihat nanti di gambar ya, bahwa kurva IS di sini punya slope negatif. Gitu ya. Kenapa punya slope negatif? Kalau kita lihat tadi sudah dibahas bahwa ER di sini ya, jadi perubahan expenditure jika suku bunga berubah di sini negatif ya, di sini negatif. Jadi kalau negatif maka AS di sini slope-nya negatif ya. Makin besar ER ini maka makin besar slope daripada IS, itu slope IS-nya makin landai gitu ya, makin besar. Jadi kalau misalkan ER-nya makin besar maka slope IS makin landai. Nanti kita lihat di dalam grafik. Gitu ya. Jadi misalkan saja ini adalah uh, tadi pengeluaran yang direncanakan ya di sini. Expenditure fungsi daripada output ya, suku bunga, belanja pemerintah dan pajak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengaruh daripada suku bunga ini negatif terhadap expenditure ya. Jadi kalau R naik ya maka nanti investasi dan juga konsumsi juga akan turun dan akhirnya ini Y turun ya. Hingga kalau misalkan saja R di sini naik ya, kalau R di sini naik maka expenditure-nya akan turun, digambarkan ini turun ke bawah garis ini gitu ya. Oke. Nah, A dan B ini merupakan titik keseimbangan, yaitu titik keseimbangan agregat supply dan agregat demand. Jadi kalau ini adalah demand-nya, agregat demand, kemudian ini adalah garis untuk membantu ya bahwa ini Y dengan 45 derajat di sini, ini adalah sebenarnya merupakan output-nya, Y-nya, yaitu sebagai agregat supply. Ya. Titik A dan titik B ini adalah titik keseimbangan, yaitu di mana output sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau agregat supply sama dengan agregat demand ya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana penurunan Y terhadap R atau interest rate ya bisa ditunjukkan seperti ini tadi sudah ditunjukkan. Nah, ini kalau misalkan sini ada A di sini adalah output ini Y, ini adalah grafik hubungan antara suku bunga dengan Y. Mau menjelaskan ini ya, kenapa slope-nya negatif ya. Jadi ketika R pada interest rate R di sini, maka titik keseimbangannya di titik A. Kemudian suku bunganya adalah katakanlah ini R ya. Bagaimana kalau suku bunga ini akan meningkat misalkan ya. Jadi kalau bagaimana kalau suku bunga naik nih, R aksen di sini ya. Jadi setelah naik di sini, kalau R naik, di sini I-nya turun, ya I dan C ini turun, maka Y turun ya. Ini Y-nya akan turun. Gitu. Berarti titik keseimbangannya ada di titik apa? Di titik B ya. Jadi ini adalah agregat demand, ini agregat supply, seperti yang tadi dijelaskan. Di titik B ini ada outputnya di sini ya. Jadi dari sini turun gitu ya. Dari sini Y ke sini turun gitu ya. Jadi di sini
ketika R naik, maka Y-nya turun di sini. Ya, jadi keseimbangan B ada di sini. Kemudian kalau kita hubungkan, ya, inilah yang namanya kurva IS ya. Jadi kurva IS ini adalah kurva ya yang menggambarkan kondisi hubungan antara interest rate dengan output nasional di sini ya dalam kondisi keseimbangan pasar barang yaitu agregat supply sama dengan agregat demand. Ini adalah output dan ada pengeluarannya gitu ya dari sisi permintaan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa uh, bagaimana slope daripada kurva IS di sini ini adalah negatif ya. Tadi di sini turunan expenditure terhadap interest rate di sini negatif sehingga di sini negatif. Nah, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan juga makin besar ER ya dan juga makin besar EY di sini, maka DY per DR-nya di sini kalau kita lihat ya, kalau ER-nya di sini makin besar, maka DY per DR-nya ini makin besar gitu. Berarti di sini nanti ini makin landai ya. Jadi perubahan Y-nya ini makin besar ya. Jadi dijelaskan inilah penjelasan kalau misalkan saja perubahan expenditure ini sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga dan pendapatan di sini ya, maka slope daripada IS itu makin landai. Nah, kemudian bagaimana kita menjelaskan dari pasar uang ya. Jadi dalam pasar uang di sini ya, kalau tadi kita menjelaskan kurva IS ya, jadi di sini keseimbangan pasar uang, jadi sini adalah real money, ini adalah real money demand, jadi ini adalah supply-nya, ini adalah demand-nya, demand for money-nya gitu ya, seperti ini. Jadi ini dipengaruhi demand for money ini, permintaan akan uang ini, yaitu dari apa? Interest rate, ya, kemudian output atau pendapatan, ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa pendapatan demand for money di sini, ya, di sini disebut LM ya dari liquidity money. Katakanlah juga di Romer ini dituliskan MP curve gitu ya. Jadi kenapa MP? Karena memang ini dari kombinasi M dibagi dengan P di sini ya. Jadi kalau kita lihat kalau suku bunga ini meningkat, maka permintaan akan uang ini turun. Di sini negatif ya, turunan L terhadap suku bunga ini gitu ya. Sedangkan kalau pendapatan meningkat, maka permintaan akan uang ini akan meningkat juga biasanya ya. Jadi kita kalau misalnya ada pendapatan meningkat, tentu saja kita bisa uang yang kita pegang gitu ya, baik dalam bentuk cash maupun dalam bentuk katakanlah ATM dan seterusnya itu akan besar juga di sini ya. Jadi ini hubungannya positif terhadap Y di sini. Nah, jadi bunga nominal ini sama dengan bunga real. Jadi ini adalah nominal sebenarnya, nominal interest rate ya. Ini adalah suku bunga realnya, ini adalah expected inflation ya, inflasi yang diharapkan di sini. Nah, diasumsikan kalau M ini adalah puba eksogen, kemudian P ini tetap ya dalam jangka pendek tadi sudah dijelaskan. Kemudian expected inflation ini sama dengan kosong gitu ya. Taylor di sini menyatakan bahwa bank sentral ini tidak menargetkan M gitu, tapi menyesuaikannya untuk mencapai target suku bunga. Nah, target suku bunga di sini disesuaikan untuk merespon perubahan output dan inflasi ya. Jadi target R ini ditentukan bagaimana Y ini ya, Y dengan inflasi ini. Kalau output nasional ini atau pendapatan ini meningkat, ini biasanya akan mendorong suku bunga akan naik gitu ya. Karena kalau tadi ini kalau Y ini naik kan maka permintaan uang akan meningkat sehingga untuk menekan inflasi ya kebijakan uang ketat lah katakan maka suku bunga akan meningkat gitu ya. Nah, begitu juga kalau inflasi meningkat ya tentu saja untuk menarik uang itu bank akan menaikkan suku bunganya. Jadi di sini hubungannya searah ya. Lebih besar dari nol turunannya dua-duanya ini. Nah, slope kurva LM atau mungkin MP di sini nanti ini negatif gitu ya. Karena ini kan hubungan antara suku bunga dengan output ya. Jadi di sini sudah terlihat ini sudah positif gitu ya. Jadi kalau misalkan saja M ini adalah puba endogen ya, kalau kita keluarkan ini ya, P-nya ke sebelah kanan, jadi M ini berfungsi dari ini. Jadi kalau sudah dalam bentuk ini, seolah ini M ini ditentukan ini ya. Jadi ini kita anggap sebagai endogenous variable ya. Nah, untuk kebanyakan tujuan di sini ya, jadi banyak beberapa tujuan, kita kadang-kadang bisa mengabaikan ya money supply ini ya, kita mau untuk penyederhanaan dalam pembahasan agregat demand gitu ya, dan memfokuskan persamaan AS saja ya. Kemudian tapi kita juga memperhatikan
kaidah daripada suku bunga ini gitu ya. Jadi suku bunga target ini tadi dijelaskan ya, ditentukan daripada pendapatan atau output nasional dengan tingkat inflasi ya. Karena di sini penjelasannya lebih sederhana dan juga bisa lebih realistis ya. Nah, kita akan menggunakan pendekatan kurva LM atau kurva MP ya nanti berikutnya setelah membahas ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah nanti kalau dari kurva S ini nanti bisa dikaitkan dengan kebijakan fiskal ya. Jadi kebijakan fiskal ini ya dari menurut Keynes, kubu Keynes di sini ini katanya efektif ya. Jadi dengan perubahan belanja pemerintah, pajak ini bisa mempengaruhi output nasional. Ini yang dijelaskan oleh Keynes ya, kenapa terjadi fluktuasi ya. Ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah ya. Sedangkan dari kubu moneter ya, moneteris di sini mereka berpendapat bahwa uang yang bisa yang lebih efektif dalam mempengaruhi output nasional ya seperti di sini. Nah, ini dulu memang pernah terjadi debat utama ya, debat antara kubu Keynesian dan moneteris ya. Kalau Keynesian ini menekankan kebijakan pemerintah, kalau moneteris ini menekankan kebijakan central bank di sini. Nah, kita kembali kalau misalkan saja tadi sudah dijelaskan ya kurva S ini dari persamaan ini, kemudian tadi ya bagaimana hubungan antara expenditure dengan output dan suku bunga ini negatif dengan suku bunga, kemudian ini dengan Y ini adalah positif tapi kurang dari 1 ya. Kemudian tadi target R juga sudah dijelaskan bahwa target R ini ditentukan daripada output dan inflasi ya, di mana target R di sini hubungannya positif dengan Y dan hubungannya juga positif dengan inflasi ya. Dan ini ya, sebagaimana dalam buku teks sekarang dijelaskan bahwa agregat demand ini diturunkan dari kurva IS dan LM. Di dalam kurva LM nanti kita bisa lihat bahwa kalau Y naik gitu ya, jadi kalau Y naik ya, maka permintaan akan uang akan naik juga ya. Nah kalau misalkan saya tidak diakomodasi dengan money supply di sini ya, karena kelebihan demand di sini maka akan mendorong suku bunga ini naik. Jadi istilahnya cost for holding money ini naik ya, karena demand lebih tinggi ya, jadi sesuai hukum supply dan demand. Jadi kalau Y naik, R ini naik, berarti di sini hubungannya positif ya, sama seperti ini ya tadi. Jadi yang ini sebenarnya lebih jelas gitu ya. Nah, tadi di sini asumsi agregat supply di sini ya. Jadi kalau misalkan saja Y ini naik ya, nanti akan bisa mendorong inflasi akan naik ya. Sehingga untuk menekan ini kadang-kadang tadi dijelaskan bahwa kalau inflasi naik di sini, maka suku bunga ditargetkan dinaikkan gitu ya supaya menekan inflasi di sini ya. Jadi di dalam asumsi agregat supply di sini hubungan antara ya Y dengan inflasi ya. Jadi kadang-kadang dulu nih hubungan atau model agregat supply dan agregat demand ini adalah hubungan antara output dengan tingkat inflasi ya. Jadi kalau agregat supply ini hubungannya positif, kalau agregat demand ini hubungannya negatif. Kalau sekarang banyak menggunakan pendekatan yang sumbu vertikalnya ini adalah tingkat harga gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang agregat supply ini ya, lebih detail lagi ya. Misalkan saja di dalam praktek agregat supply ini banyak pendekatannya gitu ya. Paling tidak ada 3 model ya, yang salah satunya nanti kita akan bahas tentang model informasi tidak sempurna dari Lukas gitu ya. Nah, bagaimana menentukan atau melihat seberapa besar perubahan daripada Y gitu ya dalam merespon perubahan inflasi ini gitu ya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan saja kita lihat bagaimana perubahan Y kalau misalkan terjadi perubahan inflasi di sini. Nah, kita turunkan tadi persamaan 54 ini yang ASC ini dengan 58 ini ada 2 persamaan kita turunkan ya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan 2 persamaan ya. Dengan dua bilangan yang tidak diketahui di sini. Di sini diturunkan dapat 2 persamaan ya. Jadi turunan Y terhadap inflasi di sini. Ini adalah nanti menggambarkan kurva agregat demand ya. Ini sama dengan EY kali DY per DP gitu ya. Kemudian ini sama ya, ditambah dengan ER kali DR per DP ya.
Kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau ini kita gabungkan, kita sederhanakan, bisa disederhanakan menjadi DY per DP ya. Jadi bagaimana slope-nya ya, perubahan Y jika terjadi perubahan inflasi ya. Ini menggambarkan agregat demand, ini sama dengan turunan suku bunga terhadap perubahan inflasi ya, dibagi dengan 1 min EY dibagi dengan IR, kemudian setelah dihitung akan dikurangi dengan turunan suku bunga terhadap Y terhadap Y. Dan ini sudah pasti akan negatif hasilnya ya. Kenapa negatif? Karena tadi RP ya, jadi tadi sudah kita jelaskan ya. Di sini ini positif, yang di atas ini positif. Kemudian kalau kita lihat di sini RY ini adalah positif juga, ini positif, ini positif. Nah, besaran ini ya dibandingkan dengan ini, kalau kita lihat EY ini yang mana? EY ini adalah positif ya, tapi positifnya kecil di bawah 1 ya, jadi ini positif, ini kecil. Nah, ketika dibagi IR ya, di mana IR ini adalah apa? Negatif gitu ya. Jadi kalau ini negatif, ini positif ya, ini sudah pasti ini nilainya negatif ya. Negatif dikurangi positif, ini akan negatif. Jadi bilangan positif dibagi negatif sudah pasti ini negatif ya. Jadi bagaimana turunan daripada Y terhadap P atau merupakan slope daripada agregat demand ini negatif, maka digambarkan seperti ini slope-nya negatif seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana penjelasan detailnya ya, kenapa agregat demand di sini slope-nya negatif? Ini bisa dijelaskan dari model IS dan LM gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kalau misalkan saja inflasi ini naik ya, tadi sudah dijelaskan kalau inflasi ini naik ya, maka target R ini akan naik ya. Jadi untuk seperti biasa lah, kalau inflasi tinggi pasti suku bunga akan naik gitu ya. Maka di sini akan digambarkan ini adalah kurva LM atau kurva MN ini akan bergeser ke atas. Ya. Sehingga kalau ini bergeser ke atas, Y-nya akan apa? Turun ya. Jadi kalau misalkan saja di sini P ini naik, maka Y ini akan turun ya, sesuai persamaan daripada persamaan 57 ya, dan gambar 55 ini gambar 55 gitu ya. Oke, jadi ini persamaan 57, oh di sebelumnya ada tadi ya. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, oke. Jadi ini detailnya di sini ya, jadi menjelaskan bagaimana kalau misalkan saja tingkat inflasi ini ya, kalau misalkan P ini adalah naik, maka agregat demand atau Y-nya akan turun ya. Ini jelasnya di sini ya. Jadi bisa dijelaskan juga dari sini. Jadi ketika inflasi naik ya maka Y akan turun ya dari melalui transmisi ya, inflasi transmisinya ke R ya. R ini juga akan bisa juga langsung dari pasar barang ya, akan menurunkan investasi dan konsumsi gitu ya, sehingga Y akan turun ya. Nah, ini sebenarnya secara alternatif lain dalam menjelaskan kurva agregat demand ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya model daripada IS dan LM atau MP gitu ya di sini. Bagaimana pengaruh daripada kenaikan belanja pemerintah ya. Nah, ini digambarkan bergeser ke kanan ya. Nah, kenapa bergeser ke kanan? Ini kan karena fungsinya EG ini adalah positif ya. Tadi digambarkan misalkan saja seperti kalau saya lihat lagi di sini mana di awal ya. Nah, di awal di sini ini EG positif ya. Jadi belanja pemerintah ini akan menaikkan output atau pendapatan nasional gitu ya. Jadi di sini digambarkan dengan AS bergeser ke kanan. Bagaimana dampak ya perubahan ini dalam agregat demand terhadap output dan inflasi ya. Ya, jadi misalkan saja kalau government expenditure ini, belanja pemerintah meningkat, bagaimana perubahan output dan inflasi? Nah, ini semuanya tergantung daripada kurva agregat supply. Jika agregat supply ini vertikal, ya, jadi kalau misalkan saja nih agregat supply ini, dan ini biasanya menurut kubu klasik ya, jadi bahwa harga dan upah itu akan menyesuaikan dengan cepat. Ya. Jadi di sini kalau agregat supply ini vertikal ya, tentu saja kalau vertikal ya, ini ya, dari tadi agregat demand bergeser ke kanan karena belanja pemerintah meningkat ya, maka ini Y untuk Y di sini inflasi ada di sini gitu kan ya. Kemudian ketika ini naik ya, maka inflasi akan
naik juga gitu ya. Jadi di sini jika aggregate supply ini vertikal, maka yang naiknya hanya inflasi, kalau output tidak gitu ya. Kemudian bagaimana kalau horizontal ya aggregate supply ini? Kalau ini aggregate supply ini horizontal gitu ya. Di sini kita lihat yang terjadi adalah perubahan output ya, sedangkan inflasi tidak berubah gitu ya. Jadi hanya output saja yang naik gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saja aggregate supply ini mempunyai slope yang naik ke atas ya, output sloping gitu ya, tapi nggak vertikal nih. Nah, kalau kita lihat kalau sebenarnya di sini positif ya slope-nya gitu ya, kita lihat ketika belanja pemerintah meningkat, maka akan terjadi kenaikan apa? Inflasi ya. Begitu juga akan terjadi kenaikan apa? Output. Jadi dua-duanya nih ya, baik output maupun inflasi akan apa? Akan naik gitu ya. Nah, uh, inilah bagaimana penjelasan sebenarnya ya. Tadi dijelaskan bagaimana terjadi fluktuasi output itu gitu ya. Ya di antaranya yaitu dari misalkan pertama tentang kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalkan saja untuk naik kita ini mungkin naik ini karena belanja pemerintah naik. Nah, sekarang dengan pandemi ini, karena dengan belanja pemerintah ini katakanlah turun gitu ya, meskipun sebenarnya APBN-nya tetap naik ya, tapi karena tidak bisa dibelanjakan sehingga belanjanya turun, ini menurun gitu ya. Ini menurun seperti ini gitu ya. Nah, inilah penjelasan kenapa terjadi fluktuasi dalam apa I aktualnya ya. Kalau ini kan Y dalam model pertumbuhan ekonomi, ini aktualnya di sini kadang-kadang bisa naik turun gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini kita akan membahas ya bahwa kalau misalkan model agregat supply dalam jangka pendek ini adalah menurut kubu Keynes ya, menurut Keynes yang dulu pertama kali menjelaskan kurva agregat supply yang apa, yang horizontal. Ini adalah kubu klasik. Nah, nanti pendekatan yang relatif baru yaitu New Classical dan juga New Keynesian di sini, yaitu bahwa agregat supply ini sebenarnya slope-nya positif. Nanti kita akan membahas misalkan dengan model informasi tidak sempurna dari Lukas ya. Sebenarnya banyak model agregat supply ya. Jadi sebenarnya di dalam penurunan agregat supply ini banyak pendekatan ya terkait dengan pasar daripada faktor produksi yaitu yang didekati dengan labor market ya. Misalkan saja dari Lukas model informasi tidak sempurna yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian juga ada yang namanya model upah kaku ya, sticky wage ya. Ada juga model dengan pendekatan apa harga kaku atau sticky price ya. Banyak model ini. Ya, termasuk juga kalau dari Blanchard melihat labor market ini di situ terjadi ada yang namanya kolektif bargaining gitu ya. Jadi kolektif antara serikat kerja atau serikat buruh dengan apa? Dengan perusahaan gitu yang sekarang sedang lagi apa jadi wacana publik ya perdebatan tentang undang-undang cipta karya gitu ya. Bagaimana peranan dari serikat buruh yang seharusnya agar output nasional atau ekonomi bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana perkembangan output ini ya. Jadi kalau tadi sederhananya terjadi output ya cukup besar kalau horizontal, tapi kalau misalkan slope-nya positif ini kecil kenaikan output-nya, tapi kalau dalam agregat supply di sini dalam jangka panjang menurut populasi ini tidak merubah output ya, karena yang berubah ini hanya harga atau tingkat inflasi saja gitu kan. Nah, bagaimana perubahan ini? Apakah kalau misalkan saja belanja pemerintah dinaikkan 1 triliun ya, maka output pun akan naik 1 triliun ya. Kalau kita lihat tadi ya, persamaan ya di dalam menentukan keseimbangan output di sini, seandainya katakanlah $1 miliar ini dinaikkan ya dalam belanja pemerintah katakanlah ini naik gitu ya, bagaimana perubahan outputnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat perubahan outputnya ini kan sebenarnya dari Y menjadi apa? Menjadi Y ini gitu ya, dari titik A ke titik A aksen ini. Jadi outputnya ini meskipun kenaikan belanja pemerintah ini katakanlah $1 miliar, ternyata outputnya bisa naik lebih tinggi gitu. Ya, bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya adalah gitu ya, kalau misalkan dari model nih, model misalkan saja dari konsumsi, investasi, dan government expenditure, kalau belanja pemerintah ini meningkat, ini akan meningkatkan output ya.
Kalau output ini meningkat ya, jadi misalkan ini naik nih, ini akan menaikkan output. Output ini jadi merupakan pendapatan gitu kan. Nah, pendapatan ini akan dikonsumsikan ya melalui apa? Komponen konsumsi di sini ya. Ya. Dengan slope atau marginal propensity to consume katakanlah C1. Jadi ini akan naik juga, hanya kenaikannya lebih sedikit sekarang ya. Nah, kenaikan yang sedikit sini gitu ya akan merupakan apa? Akan dipenuhi juga oleh perusahaan untuk menciptakan output ya, kenaikan tadi. Kemudian ini merupakan pendapatan yang akan mendorong apa? Konsumsi naik lagi gitu, yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadi ini adalah output, ini pendapatan, ini naik lagi outputnya, kemudian berupa pendapatan, naik lagi outputnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita kenal dengan apa? Multiplier effect gitu ya. Jadi kalau misalkan saja C1-nya ini katakanlah 0,8 ya. Jadi kalau kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi katakanlah 80%-nya gitu ya. Maka di sini 0,1 dibagi 0, jadi nanti akan meningkat 5 kali ya outputnya gitu ya, seperti itu. Jadi akan terjadi multiplier effect ya. Atau kalau kita lihat ya, bagaimana logika ini dibangun ya, nanti tadi adalah sebanyak tadi apa naik sebesar apa 1, kemudian ini jadi naiknya C1, naik lagi C1 kuadrat dan seterusnya, ini bisa ditunjukkan ya 1 dibagi 1 min ini akan seperti ini gitu ya. Nah, jadi nanti secara total kalau ini adalah belanja pemerintah naik 1 miliar dolar gitu ya, maka di sini outputnya ini akan naik ya sebesar ini gitu ya, outputnya dikalikan dengan 1 ditambah, dan ini adalah multiplier effect, ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 min C1 seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Ya, jadi logi naik, kemudian kalau Y naik maka akan mendorong konsumsi naik dan seterusnya. Jadi terjadi efek pengganda, multiplier effect di sini ya. Nah, bahkan sebenarnya ya yang tadi ini adalah tadi agregat supply agregat demand, ini Y sama dengan ini yang tadi kita jelaskan ya di dalam model Keynes sederhana, ini adalah komponen kalau diagregasikan, disagregasi, diuraikan gitu ya. Bahkan sebenarnya nanti lebih detail nih, bisa saja multiplier effect ini bisa lebih besar gitu kan. Ya. Jadi ketika Y meningkat bisa mendorong konsumsi, bisa juga mendorong apa? Investasi ya. Jadi katakanlah ketika dinaikkan sedikit bisa naik terus gitu ya. Bisa naik terus gitu. Dan inilah sebenarnya penjelasan daripada uh, tentang ini gitu. Jadi ketika naik ini naik gitu ya. Ketika naik ini bisa naik terus gitu ya. Begitu juga sama dengan turun, nurun terus gitu ya. Dan inilah jadi sebenarnya bisnis cycle juga bisa dijelaskan secara sederhana dengan apa? Model Keynes dengan multiplier efeknya gitu ya. Dengan multiplier efeknya gitu kan. Oke. Jadi di sini kita bisa jelaskan dengan apa bisnis cycle sebagaimana fluktuasi output ya di sekitar tren output dalam jangka panjang atau pertumbuhan ekonominya tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia sekarang kita dulu. Ya, di sini PDB ya, GDP-nya ini dalam 4 kuartal di tahun 2019 naik terus, tapi kenaikannya semakin apa? Semakin menurun ya. Bahkan nanti di kuartal 1 ini turun drastis, masih naik tapi turun kenaikannya gitu ya. Jadi kenaikannya semakin berkurang gitu ya. Kemudian pada kuartal kedua di sini turun drastis ya, 5%. Jadi 5% turun dibandingkan kuartal sebelumnya. Bahkan terakhir kemarin ya turun lagi, sehingga kalau 2 kuartal berturut-turut turun berarti kita terjadi apa resesi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian inilah penjelasan ya bahwa kenapa Y ini bisa berfluktuasi gitu ya. Ini adalah bisa dijelaskan dengan model Keynes sederhana yang tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Nah, bagaimana nih sekarang ini masalahnya adalah bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalkan ya. Nah, kalau menurut Keynes di sini ya, jadi kalau mau melihat apakah ada kebijakan yang counter cyclical, jadi membalikkan, jadi jangan turun terus gitu. Bagaimana kita membalikan di sini gitu ya. Jadi meskipun katakanlah pendapatan menurun gitu ya, maka benar-benar peranan pemerintah ini ya untuk mendorong perekonomian supaya jangan terlalu dalam, ini harus dinaikkan lagi. Ya, inilah barangkali kalau kita melihat APBN perubahannya gitu ya, meskipun dari aturan keuangan negara ini defisit harus maksimum 3% ya. Sekarang ini defisit ini sudah direncanakan dalam tahun 2020 ini defisit akan sebesar 6% gitu.
Nah, ini sebenarnya tujuannya agar jangan terlalu jatuh ke dalam, ya, semacam counter cyclical policy. Nah, kalau tadi penjelasannya adalah bagaimana menjelaskan fluktuasi output ya di sekitar tren dalam jangka panjang ya di sekitar pertumbuhan ekonominya dalam kondisi full employment di sini ya. Bagaimana menjelaskan misalkan saja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ini ya. Nanti dari titik A ke titik aksen dan seterusnya nanti akan dibahas dalam topik selanjutnya ya. Jadi barangkali mungkin itu saja ya. Nanti kita bahas di topik lain, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.